Tuhan, biar pada saat ini Engkau menenangkan hati kami, sehingga kami boleh konsen untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti setiap bagian firman yang kami baca, yang sedemikian dalam, yang penuh dengan rahasia, yang kadangkala kami tidak memahaminya. Biar pada saat ini Tuhan Allah Roh Kudus menolong setiap kami, secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini, supaya Tuhan memberikan pencerahan untuk mengupas firman Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat. Kami berdoa biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tahun yang lalu di awal tahun, Januari, Februari, kita pernah membahas 1 Petrus. Kita membahas dengan secara eksposisi. Namun memasuki tahun yang baru, 2021 di awal tahun, mungkin 1-2 bulan ke depan, kita akan melanjutkan eksposisi surat Petrus yang kedua. Hari ini saya mengajak kita membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Judul yang di atasnya, salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, surat Petrus yang kedua sangat lama diragukan dan kemudian diterima dengan sangat hati-hati. Tidak ada jejak surat ini sebelum tahun 200 Masehi. Ada banyak keraguan dan keberatan. Kemudian baru pada abad keempat, surat Petrus yang kedua ini baru dimasukkan ke dalam kanon perjanjian baru. Saudara, 2 ayat ini kita melihat kata-kata pembukaan surat ini itu sama dengan kata-kata pembukaan yang biasanya dipakai dalam surat-surat pada umumnya pada zaman itu. Roh Kudus telah menggerakkan Petrus menulis sekali lagi kepada orang-orang Yahudi yang telah berpaling untuk beriman kepada Yesus Kristus. Mengawali surat yang kedua ini dengan suatu pendahuluan, di dalamnya digambarkan orang-orang yang sama dan juga berkat-berkat yang sama yang diharapkan seperti yang tercantum di dalam bagian pembukaan surat yang pertama. Namun surat kedua ini ada beberapa tambahan dan perubahan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara, di sini kita menemukan suatu gambaran tentang pribadi yang menulis surat ini. Pribadi yang menulis surat ini. Saudara pasti sudah tahu bahwa yang menulis adalah Petrus. Tetapi penyebutan di sini itu sedikit berbeda. Dengan nama Simon dan juga Petrus, dengan gelar hamba dan juga rasul. Perhatikan baik-baik saudara, ini hal yang kita bisa belajar di sini. Simon adalah nama yang diberikan orang tuanya. Simon adalah seorang penjala ikan. Dia adalah ahli dalam menangkap ikan yang biasanya di Danau Galilea. Sedangkan Petrus adalah nama yang diberikan oleh Yesus ketika dia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup.
Dan nama ini juga menyatakan dan memateraikan kebenaran itu menjadi pokok iman dasar. Bahwa di atas batu karang, Petra, itu akan dibangun jemaat iman, kita akan bangun di sana, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemudian ada gelar hamba, saudara. Ini menekankan bahwa Petrus ini adalah milik Yesus. Dia harus mengikuti, dia harus patuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian gelar rasul, itu mengingatkan setiap kita yang membaca suratnya bahwa suratnya itu tidak perlu diragukan. Bahwa tulisan Rasul Petrus itu adalah tulisan yang punya wibawa, yang harus diterima dan dipatuhi. Karena para seorang rasul mempunyai wewenang dalam gereja mula-mula pada saat itu. Yang kedua, saudara, kita menemukan gambaran mengenai orang-orang yang disurati dengan surat kerasulan ini. Saudara, dalam surat yang pertama, mereka disebut sebagai orang pilihan. Orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Kemudian di surat kedua, mereka disebut sebagai orang yang memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita dalam Yesus Kristus. Ada sedikit perbedaan, saudara. Sehingga mereka percaya dan berjanji setia kepada Yesus Kristus. Saudara, mereka berpegang pada seluruh ajaran tentang Yesus Kristus. Iman yang disebutkan di sini itu berbeda dari iman yang palsu daripada para bidat yang pada satu juga berkeliaran di sekitar gereja. Juga berbeda dengan iman daripada orang-orang yang munafik yang pada satu mungkin ada di gereja, saudara. Dan berbeda juga iman dengan mereka yang hanya pura-pura, hanya mengaku percaya, tetapi hanya di mulut saja, dan hidup mereka hanya menjalankan tradisi-tradisi. Artinya tidak punya iman yang benar. Saudara, iman yang benar yang disebutkan di sini adalah iman dari orang-orang pilihan Allah. Ini orang-orang dipilih Allah. Mereka punya iman yang benar, punya iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, yang dikerjakan oleh Roh Allah setelah mereka meresponi panggilan daripada Allah dan hidup di dalam Yesus Kristus. Mereka ini yang benar-benar punya iman yang benar, punya iman yang sungguh-sungguh, atau punya iman yang sejati. Yang pertama, saudara, iman yang benar akan membawa kita pada keselamatan. Iman yang benar akan membawa seseorang pada keselamatan. Saudara, iman ini sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Karena iman ini akan menuntun kita dalam kasih karunia dan dalam kebenaran, serta jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Iman yang benar tidak ada keraguan. Iman yang benar tidak ada kegelisahan. Iman yang benar tidak ada kebimbangan dalam kehidupan ini. Saat dimana kita bersama-sama dengan Yesus Kristus, kita tidak ada kebimbangan. Kita tidak ada kegelisahan. Dan iman yang benar itu timbul, saudara. Kecuali iman yang salah akan menimbulkan berbagai kekacauan, kegelisahan. Habel punya iman yang benar, kemudian dia tidak ada keraguan ketika dia mempersembahkan yang terbaik buat Allah. Nuh tidak ada kekhawatiran karena punya iman yang benar ketika membuat batra di atas gunung. Abraham, bapa orang beriman, tidak ada keraguan ketika dia harus meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kampung halaman
ke tempat dia yang dia tujui, yang dia tidak tahu. Saudara, iman harus bekerja di dalam segala aspek kehidupan kita. Memasuki tahun yang baru ini, iman ini harus benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti iman yang dimiliki oleh jemaat pada saat itu. Iman harus bekerja, saudara, tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita bersama-sama, berkumpul bersama dengan anak kita. Iman harus bekerja, iman harus hidup di sana. Iman harus bekerja juga ketika kita dalam bekerja, dalam usaha, dalam bisnis kita, saudara. Iman ini tidak terpisah, saudara. Dia harus hidup di sana. Dan kemuliaan Allah harus nyatakan di sana. Dan iman juga harus nyatakan dan harus bekerja juga dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Sehingga pelayan-pelayan kita akan berbeda dengan pelayan-pelayan yang di luar. Dengan mereka yang bekerja di luar. Dengan iman itulah, saudara, kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan iman itulah kita bisa melayani dengan baik. Saudara, iman itu tidak seperti kita membaca mantra yang diucapkan berulang kali, namun tidak ada dampaknya apa-apa. Iman yang benar harus memberikan sebuah dampak dalam seluruh kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Billy Graham, seorang pengkhotbah besar, berkata demikian, iman akan menunjukkan dirinya dalam 3 cara. Pertama, dalam doktrin. Kemudian kedua, dalam penyembahan. Yang ketiga, dalam persekutuan. Ini akan menunjukkan cirinya melalui moralitas dan cara kita menjalani hidup dan cara kita berperilaku. Kan semuanya akan diekspresikan, akan muncul dalam kehidupan kita. Iman yang benar tidak berakhir dengan kepercayaan dalam Yesus Kristus, keselamatan kita atau juru selamat kita. Iman yang benar tidak berhenti sampai di sana. Tapi iman benar itu akan berlanjut. Iman yang benar itu akan bertumbuh. Awalnya mungkin lemah. Awalnya mungkin lambat, tapi lama-kelamaan akan menjadi kuat. Sehingga pada saat kita setia kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, iman itu akan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan kita. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang bertumbuh, yang berbuah pada musimnya. Dia akan menjadi sebuah pohon yang subur, yang kuat. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Suatu kehidupan rohani yang sungguh-sungguh, yang bersifat ilahi, sehingga menghasilkan pertumbuhan rohani dan buah-buah nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman sama mulianya bagi setiap orang Kristen. Iman menghasilkan pengaruh mulia satu dengan yang lain. Iman menyatukan kita yang lemah ini pada Yesus Kristus. Iman itu menguatkan satu dengan yang lain di dalam persekutuan kita, di dalam kebersamaan kita, dalam menjalani kehidupan dan tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Ada saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada saling mendoakan satu dengan yang lain. Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya masih ingat bersama dengan beberapa rekan mengunjungi suku Baduy Dalam yang dibawa oleh seorang penginjil Batak yang biasanya masuk ke sana. Saudara, perjalanan awalnya menyenangkan, tetapi lama-kelamaan mulai merasakan sesuatu yang berat di dalam melewati hutan yang menakutkan di tengah hujan yang lebat. Namun akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Tidak ada sambutan, tidak ada apa-apa. Ya, kami seolah-olah seperti orang asing di tengah mereka. Ada perasaan cemas dan juga kehati-hatian. Dan kami berusaha mendekati mereka dengan mengikuti
adat yang ada di sana, tidak memakai sabun, odol, tidak membuka lampu, dan seterusnya. Kami mengikutinya. Saudara, di malam terbaring di sebuah rumah di sana dengan papan dari bambu. Tengah malam yang cukup dingin, saudara. Tengah malam yang gelap. Kami hanya bisa berkata-kata dengan iman. Kami hanya bisa menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, tidak ada kata-kata yang tidak beriman. Karena pada saat itu kita sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Sungguh membutuhkan kekuatan Tuhan untuk bisa memberikan sebuah pelayanan bagi suku Baduy. Kami sadar bahwa kami adalah utusan Allah untuk Injil keselamatan. Karena iman, kami merasa teguh dan bisa berada di sana. Yang ketiga, saudara, iman yang mulia itu kita peroleh dari Allah. Iman yang mulia itu tidak datang dari diri kita sendiri. Tidak muncul dari kedagingan kita. Tidak muncul dari hidup kita. Tapi dikatakan, saudara, iman yang mulia itu kita peroleh dari Allah. Iman yang mulia itu kasih karunia Allah. Allah berikan kepada kita. Kepada setiap orang yang percaya. Iman itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan iman yang benar akan bekerja di sana. Saudara, jangan pikir bahwa kita bisa beriman atau kita punya iman yang baik atau kita punya iman yang besar. Itu karena kita, karena saya. Tidak, saudara. Iman adalah karunia daripada Allah. Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita punya iman besar, kita sadar bahwa ini bukan dari saya, tetapi Tuhan memberikan kepada saya. Tuhan memberikan kekuatan pada saya. Kalau tahun ini, saudara, kita bisa punya iman yang baik, punya keyakinan yang lebih baik, punya kemantapan menjalani hari-hari di tahun 2021. Percayalah bahwa itu adalah kasih karunia. Percayalah itu adalah pemberian daripada Allah buat saudara dan saya. Sehingga kita tetap merasa penuh dengan keyakinan, penuh kemantapan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kecemasan menjalani sepanjang tahun yang baru ini. Bahkan kita percaya bahwa dalam sepanjang tahun Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir tahun. Seperti tahun yang lalu yang kita sudah lewati. Karena ada iman yang benar. Yang terakhir, saudara, di sini kita menemukan doa berkat rasuli dari Simon Petrus. Dia berkata demikian, kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, Petrus menulis kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari pengenalan, atau bisa katakan pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu datang dari pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Atau pengetahuan kita akan Allah. Sehingga kita bisa mendapatkannya. Kasih karunia itu. Saudara, pengenalan dan pengetahuan memang merupakan salah satu tema daripada surat ini. Para penafsir berpendapat demikian, bahwa Petrus menekankan pengenalan dan pengetahuan. Karena pada saat itu muncul guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu yang muncul, saudara, yang berkeliaran. Mungkin mereka juga sudah menyusup masuk dalam gereja,
mempengaruhi anak-anak Tuhan, yang mereka mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mereka mengajarkan ajaran palsu yang disebut Gnostik pada saat itu. Gnostik dalam bahasa Yunaninya itu adalah gnosis, yang berarti pengetahuan. Bahwa orang harus punya pengetahuan. Bahwa orang harus punya pengetahuan sesuatu. Guru-guru palsu menyatakan untuk dapat menyenangkan Allah atau hidup berkenan di hati Allah, orang harus punya pengetahuan yang tinggi akan alam semesta ini, akan sifat Allah sejati. Saudara, mereka menyampaikan pengajaran yang berbeda, sehingga Petrus menentang ajaran tersebut dan dia menulis bahwa untuk dapat menyenangkan Allah, bahwa orang harus mengenal akan Allah di dalam Yesus Kristus. Orang harus benar-benar dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam ibadah, dalam relasi, dalam hubungan dia dengan Tuhan. Itu harus dekat. Harus dekat sehingga dia mengerti serta mengalami kuasa daripada Allah. Bukan segala pengetahuan yang lain. Pengetahuan alam semesta ini yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi untuk bisa hidup menyenangkan hati Allah, kita memerlukan sebuah pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam relasi, di dalam hubungan kita satu dengan yang lainnya. Ada sebuah kedalaman dalam hubungan kita dengan Allah. Bukan hanya di permukaan. Sehingga banyak orang Kristen bahwa berpikir setelah dibaptis bahwa saya sudah mengenal Allah. Setelah disidi bahwa saya sudah mengenal Allah. Saudara, proses dalam pengenalan akan Allah itu membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Membutuhkan hati kita dekat dengan Allah. Membutuhkan sebuah kerinduan akan firman Allah sebagai dasar. Sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar. Sehingga Rasul Petrus mengatakan, orang perlu ada pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Pengenalan itulah saudara akan membawa kita mengalami Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa itu yang memampukan kita menjalani tantangan-tantangan kehidupan ini. Saudara, tahun 2021 memang kelihatan sudah ada hal yang baik. Tetapi masih banyak hal yang kita tidak tahu di depan perjalanan kehidupan kita. Ada banyak aspek kehidupan saudara yang kita tidak paham saudara. Yang mungkin yang kita lihat hanya sejauh mata kita bisa melihat. Setinggi pengetahuan kita yang kita mengerti apa yang sudah terjadi. Tetapi jauh yang depan di sana kita tidak mengetahuinya. Sehingga dalam menjalani tantangan kehidupan sepanjang tahun 2021 kita membutuhkan pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus secara mendalam. Hati kita dekat dengan Allah dalam relasi ibadah, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang berkenan di hati Allah. Guru-guru palsu menyatakan bahwa hidup untuk menyenangkan Allah, orang harus mempunyai pengetahuan tentang alam semesta ini, sifat-sifat akan Allah. Tetapi itu tidak benar. Untuk menyenangkan hati Allah, kita benar-benar perlu dekat dengan Allah. Hati kita dekat dengan Allah. Hidup kita dekat dengan Allah. Kiranya Allah memberikan berkat dan damai sejahtera kepada saudara dengan berlimpah-limpah. Dengan saudara dan saya mengenal akan Allah dan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pengenalan itu saudara
yang akan memampukan kita, yang akan menguatkan kita menjalani sepanjang tahun ini. Pengenalan itu, saudara, yang akan menolong kita menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak perlu. Pikiran yang sia-sia, pikiran yang negatif, kesia-siaan. Sehingga hati kita tetap bisa terfokus kepadanya karena pengenalan itu. Kiranya Tuhan menolong saudara, menguatkan saudara, menolong, menuntun saudara dalam sepanjang tahun 2021. Dari awal tahun, pertengahan, sampai akhir tahun ini. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena melalui kebenaran firman Tuhan, melalui hamba-Mu, Rasul Petrus, membuka segala yang rahasia kepada kami. Untuk kami mengerti sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikarunia iman dan dikarunia berkat dan segala kemurahan. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dari tahun yang sudah kami lewati dan memasuki tahun yang baru. Kami juga boleh melihat bahwa berkat yang berlimpah turun dalam kehidupan kami. Biar kami memiliki iman yang benar, iman yang sungguh, iman yang sejati. Bukan iman yang seperti yang dimiliki oleh para bidat, orang-orang munafik. Mereka hanya mengaku di mulut. Tetapi biarlah Tuhan kami memiliki pengenalan, iman yang sungguh kepada Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga kami boleh kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu, berikan mereka kekuatan, berikan mereka iman yang sesungguhnya menjalani sepanjang tahun ini. Mungkin ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, tetapi karena iman yang benar, maka mereka mampu menghadapi semua tantangan itu. Biar kami menjalani tahun ini dengan kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.